5 informasi penting kita sampaikan pada hari ini bagi Bapak Ibu pensiunan. Salah satunya adalah siap-siap mulai 16 Juni 2025. Pensiunan segera siapkan dokumennya. Ada beberapa hal yang harus dan wajib dilakukan dan berbahaya. Jangan sampai ketinggalan karena ini juga terkait dengan pencairan di bulan Juli 2025. Apa saja hal-hal yang harus segera disiapkan dan dilakukan, serta 5 informasi penting lainnya. Kita lanjut, mari kita simak videonya hingga selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dalam pembahasan kita kali ini, ada poin-poin pokok yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, terkait dengan mulai 16 Juni 2025, dan pensiunan ini wajib menyegerakannya. Bisa-bisa gagal pencairan apabila Bapak Ibu ketinggalan dalam melaksanakannya. Kemudian poin kedua terkait dengan ada kabar baik di bulan Juli 2025 yang mana akan menjadi rezeki baru bagi Bapak pensiunan di awal bulan. Kemudian informasi ketiga terkait dengan pesangon 1 miliar pensiunan. Bagaimana penjelasan pemerintah terkait dengan nasib pesangon 1 miliar ini? Keempat, terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, ternyata Prabowo memberikan sinyal kenaikan gaji untuk kategori berikut ini. Apakah Bapak Ibu termasuk ke dalam kategori berikut ini? 4 informasi itu kita sampaikan dalam video kita kali ini. Kita masuk di informasi pertama, siap-siap mulai 16 Juni 2025. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pensiunan dan dipersiapkan, termasuk dokumen-dokumennya. Apa saja hal yang harus dilakukan? Segera siapkan dan lakukan. Pertama, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan enrollment, ya, silakan lakukan enrollment. Karena untuk melakukan autentikasi, Bapak Ibu harus melakukan enrollment terlebih dahulu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah melakukannya, tentu sudah aman. Ya, sudah aman sehingga cukup lanjut ke tahap berikutnya nantinya. Setelah melakukan enrollment, Bapak Ibu harus melakukan autentikasi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, jika Bapak Ibu belum melakukan autentikasi, siap-siap gaji Bapak Ibu akan ditahan sementara. Karena autentikasi merupakan syarat mutlak untuk pencairan gaji Bapak Ibu sekalian di bulan Juli nantinya. Kemudian, setelah enrollment selesai, autentikasi selesai, apabila Bapak Ibu memiliki permasalahan terkait dengan dana pensiun, seperti mungkin susah penarikan atau ATM hilang gitu ya, silakan diselesaikan segera ke bank atau kantor-kantor yang bersangkutan dengan menyiapkan dokumen-dokumennya seperti kartu identitas atau buku rekening gitu ya. Itu perlu diselesaikan sehingga pencairan gaji Bapak Ibu di bulan Juli nanti tidak terkendala. Kemudian tidak hanya terkait dengan dana pensiun, apalagi mungkin ada komplain-komplain atau klaim-klaim yang harus diselesaikan, segala urusan terkait dengan pensiunan lah pokoknya. Segera diselesaikan dan siapkan dokumen yang diperlukan. Karena hari ini adalah hari akhir pekan, libur Sabtu dan Minggu, otomatis Bapak Ibu bisa melaksanakannya di tanggal 16 nantinya. Di hari Senin ya, ketika pelayanan sudah mulai buka kembali. Termasuk juga dengan enrollment dan autentikasi bagi Bapak Ibu yang terkendala dalam melaksanakannya bisa diselesaikan di kantor atau di mitra bayar ya. Tapi harus menunggu tanggal 16 setelah kantor memulai kembali pelayanannya. Nah, seperti itu. Dan setelah semua ini selesai Bapak Ibu kerjakan di tanggal 16 Juni, tentu kita tinggal tenang-tenang saja menunggu pencairan gaji di Juli. Dipastikan enrollment selesai, autentikasi selesai, masalah-masalah dana pensiun selesai, urusan-urusan pensiun selesai, gaji pensiunan di bulan Juli akan meluncur ke rekening Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada rezeki baru
dari taspen untuk pensiunan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pensiunan akan sebentar lagi menerima gaji di bulan Juli 2025. Di bulan Juli itu, Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan anak. PT Taspen berkomitmen untuk mencairkan gaji pensiunan tepat waktu, yaitu pada tanggal 1 setiap bulannya. Jadi rezeki baru yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah gaji pensiunan di bulan Juli, beserta ada tambahan tunjangan anak juga. Nah, bagaimana ketentuan tunjangan anak ini? Tunjangan anak ini akan diberikan kalau usia anak itu maksimal 21 tahun. Kemudian, anak itu belum pernah menikah dan belum punya penghasilan sendiri. Tunjangan anak itu bisa diperpanjang hingga 25 tahun jika anak yang bersangkutan masih sekolah, kuliah, ataupun kursus. Ini pun tentu harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen mereka sekolah, seperti mungkin surat keterangan studinya gitu ya, atau rapornya. Nah, seperti itu. Kalau kuliah biasanya SKS, ya, surat keterangan kuliah dan sebagainya. Itu harus dibuktikan dengan itu juga. Nah, sebenarnya tidak hanya tunjangan anak, para pensiunan juga mendapatkan tunjangan suami istri, tunjangan pangan gitu ya. Nah, itu adalah rezeki baru yang akan Bapak Ibu dapatkan di bulan Juli nantinya. Yang tinggal ya tidak lama lagi, kurang lebih setengah bulan lagi. Kemudian kita lanjut di informasi selanjutnya terkait dengan nominal tunjangan anak di bulan Juli ini. Nah, kita akan lihat berapa tunjangan anak. Untuk golongan 1 itu memiliki rentangan dari 34.962 sampai 45.134. Ini tunjangan anak ya. Kemudian untuk golongan 2, nominal terendah sama, yaitu 34.962 sampai 64.176. Sedangkan untuk golongan 3, tunjangan anaknya bisa mencapai Rp80.592. Kemudian golongan 4, tunjangan anaknya bisa mencapai Rp99.142. Nah, ini ya terkait dengan tunjangan anak di bulan Juli 2025. Kemudian, nah kita masuk di informasi selanjutnya terkait dengan pesangon 1 miliar pensiunan. Benarkah semua PNS atau pensiunan akan diganjar 1 miliar saat memasuki masa pensiun? Nah, ini juga menjadi pertanyaan nih. Kemudian, melalui pernyataan resminya, ini institusi pengelola fiskal negara ini menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sepenuhnya benar. Nah, media sosial dihebohkan dengan pesangon hingga 1 miliar rupiah ya. Yang mana ini menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu, apalagi sekarang sudah memasuki pertengahan tahun. Benarkah semua PNS akan diganjar 1 miliar saat memasuki masa pensiun? Kemenkeu akhirnya membuka suara terkait dengan hal ini. Melalui pernyataan resminya, institusi pengelola fiskal negara ini menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan harapan palsu di masyarakat. Isu ini mencuat dari unggahan-unggahan media sosial yang menyebut bahwa pemerintah akan atau tengah menyiapkan skema baru untuk memberikan pesangon hingga 1 miliar kepada para pensiunan. Bahkan disebut sudah masuk dalam dokumen perencanaan fiskal tahun 2025. Tak sedikit ASN yang mendekati masa pensiun merasa bingung, bahkan berharap bahwa angka tersebut benar-benar akan mereka terima. Namun, Kementerian Keuangan, informasi itu terdistorsi dari konteks yang sebenarnya. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa ASN tidak menerima pesangon dalam arti seperti di sektor swasta. Dalam sistem kepegawaian negara, tidak dikenal istilah pesangon. Yang benar, ASN menerima manfaat pensiun berupa tabungan hari tua, uang pensiun bulanan, ya seperti ini, tunjangan keluarga dan jabatan, dan rapelan jika ada kenaikan sebelum pensiun. Nah, semua komponen ini dihitung berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir, dan jabatan terakhir. Dengan kata lain, angka 1 miliar bukanlah dana yang diberikan sekaligus atau berlaku umum,
melainkan hasil akumulasi dari manfaat yang diterima selama pensiun. Jumlah ini juga hanya dicapai oleh ASN tertentu yang memiliki masa kerja sangat panjang dan jabatan tinggi. Nah, itu ya. Jadi untuk saat ini akumulasi yang dikatakan 1 miliar itu akumulasi manfaat yang diterima oleh pensiunan yang ketika ditotalkan itu jumlahnya adalah 1 miliar rupiah. Melainkan hasil akumulasi ya. Kemudian kita masuk di informasi selanjutnya terkait dengan kenaikan gaji 2025 yang ini juga menjadi perhatian penting bagi kita semua. Baru-baru ini Presiden Prabowo ternyata telah memberikan rencana kenaikan gaji. Nah, untuk kategori berikut ini. Kita lanjut ke masuk fakta baru kenaikan gaji. Nah, pertama Presiden Prabowo itu berjanji akan menaikkan gaji ya para hakim hingga 280%. Ya. Jadi untuk PNS dan pensiunan, ini belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji ini. Jadi kabar tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam acara pengukuhan 1451 hakim pengadilan tingkat pertama di Balairung Mahkamah Agung. Saya Presiden Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan tertinggi mencapai 280%, ujar Prabowo yang disambut tepuk tangan meriah dari para hakim. Menurut Prabowo, hakim junior akan menjadi kelompok yang menerima kenaikan gaji tertinggi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pemanjaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat integritas sistem hukum nasional. 18 tahun hakim tidak menerima kenaikan. 3% pun tidak. Hari ini saya putuskan naik, ujarnya. Nah, itu ya. Inilah informasi terkait dengan kenaikan gaji, yang mana akan direncanakan kenaikan gaji untuk para hakim hingga 280%. Nah, terkait dengan ini, gaji hakim yang direncanakan naik, Susi Pujiastuti pun meminta gaji PNS, TNI, Polri ikut naik minimal 200% katanya. Nah, ini juga telah muncul di beberapa media nasional ya, yang mana karena adanya kenaikan gaji para hakim, Susi meminta untuk menaikkan gaji PNS, TNI, Polri juga minimal 200%. Tetapi ini baru hanya permintaan dari Sri Mulyani Susi Pujiastuti ya. Kemudian kalau kita lihat Susi Pujiastuti ini memberikan pernyataan ini melalui akun X. Menanggapi perihal kenaikan gaji tersebut, ia menyebut gaji PNS, TNI, dan Polri juga harus ikut naik minimal 200% agar layak dan kompatibel dengan swasta, katanya. Jadi, fakta ketiga, gaji PNS untuk bulan Juli 2025 belum naik. Begitu juga dengan gaji PNS, gaji pensiunan di bulan Juli belum naik. Sehingga untuk PNS dan pensiunan hingga saat ini masih menggunakan aturan lama, yaitu aturan di tahun 2024. Nah, itulah informasi terkait dengan 5 informasi penting dan siap-siap mulai 16 Juni 2025. Semoga bermanfaat.